Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, di kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan overloading method dalam aplikasi manajemen nilai mahasiswa. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang ada si Daril Elvi Nugroho, ada Nandika Dwi Hermanto, ada Muhammad Asam Jaki, ada Antonia Alif Diansah, ada Alisa Tigulo, saya sendiri, ada Muhammad Kafi, dan yang terakhir ada Agus Gunawan. Struktur program overloading. Nah, dalam program ini kami ada kelas yang kami ambil. Yang pertama itu mahasiswa, artinya berisi data mahasiswa plus method overloading. Yang kedua, aplikasi, yaitu menjalankan programnya. Metode yang di overload adalah tambah data untuk menambahkan data mahasiswa dengan berbagai cara. Artinya itu sesuai kebutuhan yang perlu kita input. Sekian dari perjelasan saya, dilanjut sama Daryl. Terima kasih. Ya, melanjutkan pembicaraan dari saudara ahli, sini saya akan menjelaskan kelas diagram program overloadingnya. Sini kan terbagi menjadi dua kelas. Untuk yang kelas pertama ini ada kelas mahasiswa, dan untuk yang kelas keduanya ada main app. Nah, di sini diagram di atas menunjukkan dua kelas mahasiswa dan main app. Kelas mahasiswa berisi data serta beberapa metode hitung nilai dalam kurung yang di-overload untuk menghitung nilai akhir. Kelas main app berfungsi sebagai program utama yang membuat objek mahasiswa dan memanggil metode-metode tersebut. Hubungan keduanya menggambarkan bahwa main app menggunakan fitur-fitur yang ada di kelas mahasiswa. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Zaki. Ya, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya yaitu kelas mahasiswa. Di kelas mahasiswa, yang pertama itu ada kelas mahasiswa, isinya yaitu public class mahasiswa. Kelas mahasiswa, kelas ini berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa sekaligus menyediakan metode overloading untuk menghitung nilai akhir dalam berbagai versi. Konsep PBO yang digunakan yaitu encapsulation, constructor, dan polymorphism atau method overloading. Yang kedua ada atribut yang berisi private string nama, string NPM, private double nilai UTS, double nilai UAS, dan juga double nilai tugas. Atribut ini menggunakan private untuk menerapkan enkapsulasi. Artinya, atribut ini tidak boleh diakses langsung dari luar kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, terima kasih Mas Yaki. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah konstruktor. Nah, konstruktor ini diakses saat objek mahasiswa dibuat. Nah, contoh seperti capture di bawah ini ada this name sama dengan name dan selanjutnya sampai this nilai tugas sama dengan tugas. Nah, di Jupyter sendiri itu untuk mengambil nilai dari atribut private. Nah, untuk konstruktor ini sendiri, konstruktor ini dipanggil otomatis ketika objek dibuat dan berfungsi menginisialisasi data mahasiswa. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dika. Monggo, Mas. Nah, baik, bagus. Dan untuk dalam kelas mahasiswa ini, kami mau mengoverload metode hitung nilai akhir untuk mengakomodasi berbagai cara perhitungan nilai. Dan sudah di sini overloading hanya overloading 1, 2, dan 3.
Metode overloading adalah kemampuan sebuah kelas untuk memiliki metode-metode dengan nama yang sama, tetapi dengan parameter yang berbeda. Tujuannya membuat kode lebih rapih, mudah digunakan, dan lebih fleksibel. Nah, ciri-ciri metode overloading ini: satu, nama metodenya harus sama. Yang kedua, jumlah atau tipe parameternya berbeda. Ketiga, return type boleh sama, boleh berbeda, tapi parameternya harus berbeda. Dan keempat, dengan ciri ini, program bisa memiliki metode mana yang dipanggil tergantung input yang diberikan. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Kavi, rekan saya. Oke, terima kasih. Di sini untuk semua penjelasan programnya sudah dijelaskan. Di sini kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini sudah terlihat pada aplikasi BlueJ terkait proyek yang sudah kami buat. Di sini kita akan langsung menjalankan programnya melalui kelas main app. Nah, di sini program sudah terlihat berjalan. Nah, di sini kita harus uh, menginput sesuai dengan program yang sudah kita buat. Di sini coba kita input nama mahasiswanya yaitu Antonio. Selanjutnya di sini terdapat uh, format selanjutnya yaitu kita bisa mengisi NPM-nya. Di sini kita isi. Selanjutnya kita input nilai UTS. Selanjutnya ada nilai UAS. Dan yang selanjutnya ada nilai tugas. Nah, di sini sudah terlihat outputnya, yaitu perhitungan nilai menggunakan overloading. Nah, untuk output program yang telah kita buat, di sini kita membuat program dijalankan di dalam aplikasi BlueJ. Terlihat bahwa setiap pemanggilan tambah data menghasilkan output berbeda sesuai dengan parameternya. Ini membuktikan bahwa overloading berjalan dengan benar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Antonio. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Kesimpulan dari presentasi proyek kelompok kami adalah melalui program manajemen nilai mahasiswa ini, kami dapat memahami dan membuktikan bagaimana metode overloading bekerja dalam pemrograman berbasis objek. Dengan menggunakan beberapa versi metode yang memiliki nama sama namun parameter berbeda, program mampu menghitung nilai mahasiswa berdasarkan variasi input yang berbeda secara fleksibel dan terstruktur. Pendekatan ini membuat kode lebih rapi, mudah dipahami, serta mengurangi kebutuhan membuat banyak metode dengan nama yang berbeda-beda. Program yang kami buat menunjukkan bahwa overloading membantu meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengembangan fitur dalam sebuah kelas. Penggunaan overloading juga memberikan gambaran bahwa konsep PBO tidak hanya sekedar teori, tetapi sangat berguna untuk menyelesaikan masalah nyata, terutama ketika sebuah proses membutuhkan beberapa bentuk input yang berbeda. Secara keseluruhan, tugas ini membantu kami memahami pentingnya overloading dalam membangun program yang lebih adaptif dan mudah dikelola. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.